nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara sekalian, hari ini semua gereja-gereja di muka bumi ini bersama-sama memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Setelah kurang lebih 50 hari menunggu sejak Yesus dibangkitkan, dan 10 hari tidak pernah tinggalkan Yerusalem untuk berdoa, untuk memuji-muji Allah sambil memecah-mecahkan roti untuk menantikan janji Allah sejak Yesus naik ke surga, di mana Dia berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu adalah janji yang mutlak, yang sakral, yang diturunkan oleh Tuhan kepada murid-murid yang menyaksikan kenaikannya pada kenaikannya yang pertama kali setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dan oleh proses janji Allah ini, sehingga pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, membuat engkau ada di tempat ini. Kenapa? Oleh karena 120 orang yang mau setia dari 380 orang yang bersama-sama dengan yang 120 menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Hanya 120 orang yang bertahan untuk tinggal menantikan janji Tuhan itu. Karena itu saudara, yang 120 orang inilah yang membuat kita ada di tempat ini, yang membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah. Saudara, bagi kita yang selalu rutin ikut kegiatan ibadah malam, ketika kita memuji Tuhan beberapa kali dalam malam-malam yang kita lakukan, ketika kita timbul sukacita, kita bebas memuliakan Allah, Roh Allah bekerja. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memuji Tuhan, kita bebaskan kita punya hati dan pikiran kita. Kita datang memuji menyembah Dia dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Karena di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang maju, menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apapun, baik itu penyakit rohani, apalagi cuma penyakit jasmani, pasti akan sembuh. Hati yang gembira. Karena itu saudara, ke depan kalau kita memuji Tuhan, jangan hanya memuji, ada gerakan doa di sini, ada gerak, harus semangat saudara. Puji Tuhan. Kita akan segera membuka ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Ya, firman Allah, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi benarnya saudara, Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yaitu Bapa yang mulia, Dia adalah Bapa yang mulia, Dia juga anak tunggal Allah, Dia juga Mesias atau Roh, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Adalah salah satu nama dari ketujuh roh Allah yang juga ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya beri judul saudara, Roh Kudus memberikan hati kita mengenal Allah dengan benar. Roh Kudus memberikan hati kita mengenal Allah dengan benar. Dan saudara, saya cuma mau suruh saudara angkat tangan. Siapa di sini yang mengenal Allah? Angkat tangan. Ya, ayo angkat tangan saudara. Ya, belum semua yang mengenal Allah. Siapa yang sungguh-sungguh mengenal Allah? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan kita. Ya. Sungguh-sungguh mengenal Allah. Haleluya.
Kemarin saudara, Pak Peter ajak saya ke PMG, mau ke perbatasan, tapi ya terhalang oleh palang Pak tentara 2 orang. Sekaligus sudah berbagai alasan kami sampaikan. Akhirnya kami kembali sudah di pantai, sehingga kepada orang yang dia tidak kenal katanya, ya dibilang paling 250 atau 300 sewa koni. Begitu kami datang di Hamadi, di pinggir pantai Hamadi, ya dia singgah berpikir tanya sama orang yang dia kenal. Ya terserah mau bayar berapa. Jadi saya tanya, bapak ini bilang kemarin 20.000, ya mungkin, atau 10.000, pasti dia. Kenapa saudara? Karena dia kenal. Demikian juga saudara saya dengan Bapak Wali Kota Jayapura, 2 kali saya ke sana. Dan ketika saya selalu kembali, dia kasih berkat sama saya. Padahal kami hanya kenal 2 kali. Tetapi kira-kira kalau sekarang saya pergi lagi, apakah dia masih mau kenal sama saya, Pak? Saudara? Kenapa? Karena saya tidak sering ke sana kepada dia. Karena bukan hanya saya yang dia selalu kunjungi, bukan hanya saya yang selalu dia temui, sehingga pasti dia sudah melupa. Sudah 2 bulan kami tidak ketemu lagi. Sudah pasti saya pastikan bahwa Bapak Tommy Mano sudah lupakan saya. Kecuali kalau saya ingatkan kembali sama dia, Bapak saya yang tak datang 2 bulan lalu bersama dengan Bapak Pendeta Barnabas kepada Bapak, baru dia bilang, oh iya saya ingat sudah. Ya begitu. Kalau Bapak Barnabas pasti dia kenal, karena ya pasti. Nah ini saudara Kristus, tapi saya kenal Pak Tommy Mano. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik sama saya. Saya sangat kenal dia. Tetapi apakah dia masih ingat sama saya? Demikian juga Bapak Pendeta Steady Subuh, salah seorang tokoh kami di GPDI. Kami belum pernah bertemu, kami belum pernah berjumpa dengan dia. Saya sama sekali belum pernah berpegang tangan dengan dia. Tetapi saya sangat kenal dia. Lewat apa saudara? Lewat Facebook. Dan dia selalu mendoakan saya, dan juga saya selalu mendoakan dia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika nanti kami ketemu, pasti akan saling kenal satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada hubungan antara saya dengan dia, sekalipun hanya melalui HP. Tidak ketemu muka dengan muka. Nah saudara, sekarang bagaimana dengan kita dengan Tuhan saudara? Masih saudara percaya? Masih saudara percaya bahwa Tuhan mengenal saudara? Amin saudara. Bagaimana saudara mengatakan saudara mengenal dia kalau saudara jarang bertemu dengan dia? Bagaimana Tuhan tidak akan melupakan engkau kalau engkau selalu lupa untuk datang mengingatkan dia? Bagaimana engkau akan dikenal Tuhan dan ditolong oleh Tuhan ketika engkau sekarat, ketika engkau sakit? Karena di saat engkau sehat, di saat engkau kuat, di saat engkau hidup berkelimpahan, engkau lupa kepada dia. Saudara penyisir Tuhan, kenapa sampai harus demikian? Kalau mau bicara tentang mengenal Allah, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan akan berkata mengenal Allah. Setan, iblis, mereka juga mengenal Allah. Petrus, coba kita lihat saudara dulu dalam Petrus, Lukas 22 ayat yang ke-34. Lukas 22 ayat yang ke-34. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal aku. Saudara tahu itu siapa Petrus? Petrus itu adalah murid Tuhan yang termasuk orang-orang yang pertama kali dipanggil. Dia seorang penjala ikan, tetapi Tuhan panggil dia untuk mencari kekala manusia. Dan tidak pernah Petrus sedikit pun meninggalkan Yesus. Baik Yesus pergi kemana, selalu Petrus salah satu dari 3 orang yang dibawa oleh Yesus serta kepada dia. Pertanda bahwa sebenarnya Petrus ini mengenal Allah, mengenal Yesus. Tetapi kenapa terjadi seperti ini?
Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal aku. Haleluya. Pak Pendeta Barnabas tadi dia marah sama saya pagi itu Pak Pendeta hendak turun ke bawah. Saya sudah berganti seperti ini. Turun, sini ada salam. Apa? Ambil itu piring, isi dengan nasi, sayur, makan dulu baru pergi ibadah. Saya bilang, aduh Om, kalau saya belum berganti tadi Om suruh, ya mungkin saya berpikir pasti saya mau makan. Tetapi saya biasakan diri untuk datang ibadah. Saudara, saya tidak makan dulu sebelum saya ibadah. Bukan karena ada apa-apanya, tapi sudah prinsip saya. Kenapa saudara? Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sekalipun kami bercanda, kenapa? Sekalipun baru 1-2 bulan saya berada di sini, 3 bulan, dia sudah sangat kenal tentang saya. Bagaimanapun yang dia buat kepada saya, ajaran yang seperti apa, didikan seperti apa, saudara, saya tidak akan pernah merasa tersinggung atau merasa bersalah atau apa. Kenapa? Karena saya sangat kenal dia. Itulah kalau kita saling mengenal. Tetapi lihat Petrus. Kemudian kita lihat lagi dalam Kisah 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu, ingat, roh jahat saudara. Siapa itu roh jahat? Iblis, toh? Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku kenal, aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Jadi jangan pernyataan dia. Ini firman Allah. Yesus aku kenal. Roh jahat juga berkata, Yesus aku kenal. Tadi Petrus yang dekat dengan Tuhan, aku kenal Yesus siapa. Ini juga roh jahat berkata, aku kenal siapa itu Yesus. Yakobus 2 ayat ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Yaitu yang kita baca tadi sudah dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Allah itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Bapa. Jadi tidak perlu lagi kita saksikan. Silakan orang mau katakan kepada kita, loh kok Tuhan orang Kristen digantung di kayu salib, ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya. Ya yang penting kita punya hati, kita tidak menyembah kepada patung. Karena belum tentu itu gambar yang selalu dipasang-pasang di kalender. Begitu rupanya Tuhan Yesus pada itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita mengaku kita mengenal Allah. Kita mengaku kita percaya Yesus. Baik di saat kita senang, apalagi di saat kita susah. Baik di saat kita berkelimpahan, apalagi di saat kita berkekurangan. Baik di saat kita sehat, apalagi di saat kita sakit. Kita mengaku kita kenal Allah. Tetapi ada 3 contoh di sini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tidak semua di antara kita yang mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Kenapa saudara? Kalau memang kita kenal dia siapa dia, dia itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Mustahil saudara tidak akan beribadah di gereja hari Minggu, apapun alasannya. Amin. Kenapa? Karena itu kenal itu Allah. Hanya dengan alasan sebuah corona. Apakah corona tidak kalah dari Yesus? Kalau alasan saudara karena corona saudara tidak datang beribadah, saudara takut di tempat ini, saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, saudara tidak kenal siapa itu Yesus. Sebatas kenal yaitu roh jahat dan apa ini setan. Ya, itu mereka adalah sama. Kenapa disebut setan-setan? Karena roh mereka juga banyak. Mereka bisa meniru Allah, tetapi tidak bisa menyamai Allah. Mereka meniru-niru, bahkan disebut 2000 orang. Mereka banyak, tetapi bukan 2000 orang.
2.000 ekor. Ya. Kita tidak tahu berapa, karena dikatakan legion, mereka banyak. Hanya 2.000 babi yang tersedia. Mungkin di dalam satu babi itu ada ribuan roh jahat yang masuk, kita tidak tahu. Tetapi firman Allah mencatat dia banyak. Kemudian saudara, jadi kita selidiki, kita punya hati Bapak Ibu dalam kasih Kristus untuk engkau menerima jamaah Roh Kudus pada hari ini. Hanya satu-satunya Roh Kudus yang akan sanggup membuat engkau bertahan di dalam menjalani kehidupanmu berkenan kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kesehatan, kesembuhan yang abadi bagi saudara, yang bisa mengeluarkan saudara dari berbagai macam persoalan yang saat ini melilit saudara. Apakah saudara punya hutang, punya beban atau apapun? Mungkin saudara tidak bisa mengampuni orang lain, karena kalau saudara tidak mengampuni, jangan mimpi mau lihat kerajaan surga. Titus pasal 1 ayat yang ke-16 masih bersifat saudara. Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Apa ini saudara? Semakin setan membaca firman Allah, kalau ada roh Allah di dalam diri kita, semakin kita membaca firman Allah, semakin kita ketakutan. Ketakutan kepada siapa saudara? Ketakutan kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak punya roh, dia baca firman, tidak punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Ingat, mereka mengaku mengenal Allah. Semua kita tadi mengaku mengenal Allah. Amin saudara. Amin. Amin. Tidak semua mengamin. Tetapi setelah dengan firman Allah ini, sebentar akan mengaminkan semua. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia, mereka keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara kasih Tuhan, kita mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka yang dibuat oleh Petrus. Waktu Yesus ditangkap, Petrus langsung menyambut pedang. Dia pergi memarahi seorang hamba imam besar bernama Malkus. Apa yang terjadi saudara? Telinganya putus. Sehingga Yesus berkata, sarungkan kembali pedang, sebab siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Dan apa yang terjadi? Petrus mati oleh karena pedang. Dia digantung di kayu salib dengan terbalik. Kita berbicara pedang bukan seperti pedang yang dimaksudkan. Pedang itu aniaya, pedang itu penyiksaan, pedang itu cobaan, pedang itu tantangan. Jangan nanti bilang pedang yang dipakai Bapak Rasa Rumput, Bapak potong kayu, pakai berperang, orang-orang dulu berperang. Mereka menyangka dia. Oh tidak, aku tidak kenal dia. Kenapa? Karena ada rasa takut. Iblis punya suka itu. Kalau sudah dia lihat orang Kristen yang takut, aduh saya tidak mau pergi beribadah, nanti saya kira corona. Haleluya. Saya tidak mau pergi dalam persekutuan. Kenapa? Karena pemerintah larang. Nanti saya tidak dikasih lagi saya punya gaji, nanti saya tidak dikasih sembako, nanti saya tidak begini. Haleluya. Ingat saudaraku, beribadah itu perbuatan baik, bukan merupakan pelanggaran yang harus kita takutkan kepada siapapun manusia di bumi ini. Amin. Beribadah itu bukan kejahatan. Beribadah itu adalah perbuatan yang baik. Sebentar kita akan temukan orang yang mengenal Allah akan terus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Apa itu sesuatu yang baik saudara? Orang kaya ketika dia tanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku sempurna?" Baca hukum-hukum Tuhan. Sudah, saya sudah lakukan semua. Kalau kau ingin sempurna, pulanglah ke rumahmu, jualah semua hartamu, engkau bagikan hartamu itu kepada orang miskin, dan engkau ikutlah aku. Apa yang terjadi kepada orang kaya itu? Dia menangis sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia tidak mau berbagi, dia tidak mau berbuat baik. Sedangkan firman Tuhan berkata, jikalau seseorang tahu berbuat baik, tetapi dia
Tetapi kita ada di kumpulan-kumpulan itu. Apakah kita masih berkata kita mengenal Allah, saudara? Apakah saudara masih mau bertahan bahwa saudara mengenal Allah? Karena itu hari ini saya ajak saudara supaya mengenal Allah itu. Setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, hendaklah meninggalkan segala kejahatan. Kejahatan apapun. Kami bermalam-malam berapa malam, saudara. Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, firman Allah katakan. Tetapi apakah dia hanya memuji 7 kali sehari? Mulutku penuh dengan pujian, dan sepanjang hari, mulai dari jam 1 malam sampai kepada jam 24 malam, mulutnya penuh dengan pujian, dan sepanjang hari 24 jam, setiap hari dia lakukan memberi penghormatan yang agung kepada Allah. Mulut ini kita harus jadikan mulut kita ini penuh pujian, karena ketika mulut kita ini tidak penuh dengan pujian, kita akan selalu bakar lota, kita akan selalu cerita kejelekan orang, kita akan selalu memaki orang, kita akan selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang membuat kita jatuh dalam dosa, sehingga kita selalu menyanyikan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Bukan nanti saudara kita sementara tidur, kita tidur harus menyanyi dalam nama Yesus. Tidak saudara. Tetapi ketika kita siuman, ketika kita sadar, kita selalu mengucap syukur, kita selalu katakan terima kasih Tuhan. Baik itu tidak keluar dari dasar mulut kita, lidah kita tidak diperdengarkan, tetapi di dalam hati kita, kita berkata terima kasih Tuhan buat segala kasih dan rahmat-Mu, buat segala pertolongan-Mu, saudaraku. Dan ketika kita memperkatakan sesuatu kepada orang, diberkatilah engkau, setialah engkau kepada Tuhan, kiranya Allah menolong engkau, kiranya Allah menyelamatkan engkau, kiranya Allah mengasihi engkau. Itu yang selalu keluar dari mulut kita, karena itu sifatnya pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah? Saudara, iblis setan, mereka mengenal Allah, tetapi tidak akan pernah mereka mengatakan terpujilah Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Tidak pernah. Itu iblis. Sekalipun dia gemetar tadi dikatakan, tetapi dia tidak akan pernah menyembah kepada Allah. Dia tidak akan pernah berseru kepada Tuhan. Tidak akan pernah berseru kepada nama Tuhan. Itu iblis. Padahal dia kenal itu siapa Tuhan. Tuhan yang membiasakan. Tuhan yang ketika dia marah tidak ada yang bisa halangi. Tuhan yang ketika dia menghukum umatnya tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa bilang tidak bisa dihalangi Tuhan punya marah, sudah? Iblis tidak bisa halangi dia punya marah. Tetapi umatku yang mengenal aku bisa mengubah keputusan Allah. Amin. Orang yang mengenal Tuhan bisa mengubah keputusan Allah. Sekalipun aku sudah mendatangkan murka di dalam saudaraku, Yeremia pasal 18 tentang pelajaran kepada tukang periuk. Dan juga doa Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Di sana menjelaskan jikalau umatku, ya kita baca saudara dulu 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Haleluya. Tentang Salomo. Iya, ternyata sudah ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap
yang bukan dari keturunan Daud yang menjadi Raja Yehuda. Ya, siapa dia saudara? Kalau ya tidak usah dibuka, kita lihat. Nanti saya lihat di dalam 2 Tawarik. Ya ini Yoyakim. Ya Yoyakim itu bukan dari keturunan. Ya. Ya. Jadi saudara-saudara, tidak akan terputus sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan terputus, tetapi oleh karena ada sebuah perjanjian di sana yang diberikan oleh Tuhan, asal kita tetap hidup sama seperti engkau hidup di hadapanku, sama seperti di hadapan Allah, dia setia. Demikian juga Salomo, dia setia kepada Tuhan, maka janji itu akan tetap sampai selama-lamanya tetap. Kita bisa saudaraku untuk mengubah keputusan Allah jikalau kita datang merendahkan diri datang kepada Tuhan, ketika kita datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita, bahwa selama ini kita tidak mengenal Tuhan, kita hanya bersandiwara, kita mengatakan aku mengenal Engkau Tuhan, padahal hati kita menjauh. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena umatnya yang sendiri menolak akan pengenalan itu. Umatnya tidak mau menjadi imam, umatnya tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada kebenaran firman Allah, sehingga Allah mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana saudara kita tidak mengenal Allah? Kenapa? Karena dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, coba kita baca. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Ayat ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan lagi perintah Allah, tetapi perintah manusia. Sebentar kita akan temukan apa itu ibadah yang merupakan hanya perintah manusia yang kita lakukan. Matius 23 ayat yang ke-24. Ya, kita mundur ayat yang ke-23 dulu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 3 hal ini tidak terjadi lagi di dalam gereja. Kenapa? Di dalam gereja sudah terjadi penyembahan berhala. Di dalam gereja sudah terjadi penyembahan berhala yang tidak disuka oleh Tuhan, yang adalah merupakan kekejian oleh Tuhan. Kita berkata, bagaimana kami menyembah berhala di gereja? Tidak ada patung, tidak ada pohon, tidak ada kuburan. Apakah itu yang disebut penyembahan berhala? Ini Tuhan sudah bilang, celakalah kamu ahli-ahli Farisi. Jangan kita menjadi orang Farisi yang mengajar kepada orang, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita mengatakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi ketika kita sakit, kita yang masuk ke rumah sakit, kita tidak andalkan Tuhan. Kenapa? Kita mengajar supaya andalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi ketika kita terpapar, kita sakit, kita bukan cari pertolongan kepada Tuhan, tapi kita cari pertolongan kepada obat-obatan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya saudara, kita lihat lagi 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Luar biasa saudara.
Karena dia tidak dapat menyangka dirinya. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Jangan saudara salah tanggapan. Kenapa di saat Tuhan kita tidak setia, Tuhan tetap setia? Dia setia menunggu kita supaya kita bertobat, kita berbalik dari cara kita. Dia menunggu, itulah sebuah kesetiaan Tuhan. Saudara, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, ini kesetiaan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ketika tadi sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Dia tetap mau memelihara kita daripada yang jahat. Supaya apa? Kita segera berbalik. Karena dia telah mengajar kita berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-13, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena manusia memiliki roh memang penurut, tetapi kita punya daging ini lemah. Sehingga Allah terus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Karena roh jahat mudah masuk untuk menguasai kita dan menipu kita, membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Allah selalu menunggu sampai kapan umatnya untuk tetap datang. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sebagai umatnya, kita bisa mengubah keputusan Allah, yaitu ketika kita berubah dari ketidaksetiaan kita, kita mau menjadi setia datang kepada Tuhan. Dari kita yang tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh akan berubah untuk supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Mengenal Dia sama seperti saudaraku. Mudah-mudahan kami masih diberi kesempatan lagi bertemu dengan Bapak Tommy Manu. Semakin kami mengenal, kami akan semakin saya mendoakan dia dan dia juga mendoakan saya. Saya memberkati dia, dia memberkati saya. Ya sesuai dengan apa yang kami miliki masing-masing. Karena saya sudah alami selama 2 kali saya berkunjung kepada beliau. Ya padahal kan baru kenal. Demikian juga Tuhan kita, biar baru kita kenal. Demikian juga antara saya dengan Bapak Pendeta Steady Subuh. Saudaraku, sekalipun kami tidak pernah bertemu, tetapi kami selalu bertemu lewat Facebook, lewat online, saudara, lewat media sosial, sehingga saya mengenal dia, dia mengenal saya. Demikian juga dengan kita, dengan Allah kita. Mungkin juga berkata, aku tidak melihat itu Tuhan di mana, tetapi berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun mereka tidak melihat. Karena saudaraku, kita alami, kita melihat Tuhan di dalam mujizat-mujizat yang selalu kita alami setiap hari. Kenapa? Karena kita mengenal Dia, sehingga kita berkata, Allahku, Allah yang Maha Kuasa, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku yang menolong aku. Bagaimana kita mau mengenal Dia kalau di dalam diri kita bukan lagi tempatnya Roh Allah, tetapi tempat kita kotori dengan berbagai macam keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Haleluya. Yang pertama, kita khawatir tentang makanan dan minuman. Matius 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Yang pertama, kita kurang percaya. Jika tidak demikian, Allah mendanani rumput itu, rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Itu salah satu tandanya orang tidak mengenal Allah. Dia kurang percaya karena ayat yang ke-31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alasan orang untuk tidak datang beribadah, alasan orang untuk tidak datang bersekutu ini kepada Tuhan. Kenapa? Seringkali alasan bodoh, saya sibuk, saya takut, saya begini, saya ada perlu, saya ada ini. Ini alasan adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Apakah tidak sanggup Tuhan akan menyediakan semua keperluanmu? Ini sudah dijanjikan. Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sehingga dalam ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kerajaan Allah dan kebenaran tidak berbicara tentang makan dan minum, tidak berbicara tentang ongkos datang dari APO datang ke tempat ini, tidak berbicara tentang ongkos datang dari Sentani datang ke tempat ini. Ya, buktinya sekalipun jauh orang dari Sentani datang ke tempat ini, orang dari APO datang ke tempat ini, padahal ada gereja dekat di APO sana, GBGP.
Saudara datang beribadah, kenapa sampai saudara tidak punya kolekte? Saudara akan dengarkan di dalam gereja, di dalam khotbah, di dalam pujian. Saudara di situ akan diperingatkan. Kenapa sampai saudara tidak bisa punya kolekte? Karena saudara tidak mengenal siapa yang engkau sembah. Dia akan memberikan engkau. Aku datang untuk memberikan kelimpahan. Matius 10, Yohanes 10 ayat ke-10. Coba kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau jemaat sudah diberkati secara jasmani, ya sekarang saya tidak berbicara tentang secara rohani, karena mustahil saudara akan terima berkat jasmani. Kalau saudara ingin diberkati secara jasmani, saudara harus menerima berkat rohani dulu. Amin, saudara. Harus saudara hidup dalam berkat rohani. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara akan hidup dalam berkelimpahan jasmani. Berkelimpahan jasmani apa, saudaraku? Saudara bisa berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena ada yang melimpah seperti ibarat gelas ditumpahkan air, maka yang dikatakan melimpah itu sudah menjalar dan dirasakan oleh yang ada di sekelilingnya. Yang ada di sekelilingnya itu menjadi basah. Itu yang disebut melimpah. Kamu punya kebaikan, kamu punya sukacita, kamu punya kelebihan, kamu punya keberadaan. Itu bisa dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya berisi bicara dalam hal jasmani, berbicara hal rohani. Dia bilang, aduh bukan main. Itu Bapak Benyamin di sana luar biasa orangnya. Yang termasuk istrinya mengatakan, saya punya suami ini bukan main, dia setia kepada Tuhan begini. Kenapa sampai bisa begitu ya? Akhirnya istrinya mau mencari tahu. Akhirnya istrinya datang dengan rindu untuk datang, saya mau ikut Papa pergi ibadah bersama-sama. Engkau selalu sukacita Papa. Engkau tidak pernah sakit. Engkau tidak pernah mengalami kemarahan. Engkau tidak pernah bersedih hati. Engkau selalu bersukaria. Saudaraku, itu yang disebut melimpah. Haleluya. Haleluya. Lanjut saudara. Mazmur 6 ayat 11, ini kepercayaan daripada si Daud, ya. Mazmur 6 ayat 11. Tuhan, janganlah menghukum aku. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Ayat 10 itu. Ya. Kenapa lagi? Ya. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya, kita baca saudara, ya mungkin saya salah tulis. Kemudian kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 17 sampai 12. Ibrani 3 ayat 17 sampai 12. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang bayarnya berkelimpahan di padang gurun? Ini peristiwa tentang perjalanan orang Israel.
Ini tentang keregilan hati. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang sia-sia apa saudara? Datang ibadah tetapi pikirannya jauh di tempat lain. Datang ibadah, dia tidak terfokus untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Pikirannya disesatkan oleh dunia. Pikirannya hanya memikirkan yang di luar. Dia tidak serius datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, jangan heran kalau saudara sakit. Jangan heran kalau saudara mengalami kemalangan. Mungkin saat ini engkau masih sehat kuat. Engkau bilang saya kuat, saya sehat. Ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Hadir, hadir. Mau tidak hadir, tidak hadir. Saya ragu. Ingat tadi firman Allah berkata saudara, ketika hari ini engkau mendengarkan firman Allah di dalam Ibrani yang kita baca tadi, maka jangan engkau kelaskan hati supaya kita mengenal Dia yang sungguh-sungguh. Ya. Dan pengertian ya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang tidak datang bersekutu saudara, yang cuma mau saja nonton di HP, hanya mau nonton saja live streaming. Orang selalu persalahkan sama saya, loh Pak Pendeta ini kecam itu ibadah online, kenapa Bapak online terus? Saya bilang saya online karena memang sebelum ada corona manusia sudah online. Amin saudara. Sebelum ada corona memang sudah ada itu online. Jadi tidak salah kalau saat masa corona kita terus online juga. Tapi tujuannya bukan untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuannya hanya untuk memberi kesaksian kepada orang lain. Itu gunanya kita live streaming untuk menguatkan orang lain yang di luar. Tetapi jemaat Tuhan harus hadir dalam ibadah, dalam persekutuan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan ada juga di antara kita domba-domba yang lain. Firman Allah berkata, yang harus dituntut dan diarahkan ke dalam hanya hadir kau di dalam gereja, tapi pikirannya tidak kepada Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, tidak dalam persekutuan, tidak sehati sejiwa, tidak seia sekata. Semoga tidak ada di antara kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau ada hari ini ketika aku mendengarkan firman Tuhan, bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan segera melaksanakan penghukumannya bagi kita dengan tidak berlambat-lambat. Kita katakan kita perlu Roh Kudus. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Mereka bodoh. Kenapa? Karena hatinya degil. Apa itu degil, saudara? Seakan-akan bahwa dia tahu, tetapi sebenarnya dia tidak tahu. Sok tahu. Ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul. Nah ini, kalau bilang perasaan telah tumpul, dulu pernah tajam, amin saudara. Dulu pernah mengecap di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4. Pernah mengecap karunia surgawi, pernah berbahasa roh, pernah menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Itulah yang dikatakan di dalam hadis yang ke-22. Enyalah kamu, aku tidak mengenal engkau. Ya. Sebab apa saudara? Kamu memang waktu di dunia mengusir setan demi namaku, bernubuat demi namaku, tetapi sesungguhnya hatimu jauh. Matius pasal 15 tadi berkata ayat 8-9. Secara lahir kamu datang beribadah kepada Tuhan, tapi rohanimu tidak ada, mati. Ya. Menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Ayat yang ke-20 mungkin masih. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita hadir datang beribadah supaya kita mengenal Kristus, supaya kita mengenal Tuhan, supaya roh hikmat, roh Tuhan itu penuh dalam diri kita. Bagaimana kita mau menerima kuasa, bagaimana kita mau sembuh dari penyakit, bagaimana kita mau terlepas dari sebuah kemuratan, bagaimana kita mau hidup
bertobat, saudara. Jangan kita berdosa kepada Tuhan. Aku mengenalmu Tuhan. Tapi bagaimana kalau saya mau pergi gereja yang kena corona di sana? Oh Tuhan, rugi ini saya mau tinggalkan ini, tinggal sedikit lagi pekerjaanku. Oh kalau saya tinggalkan ini pasti gagal. Haleluya. Jadi ini saudaraku, tetapi kamu, saya hari ini kita baca ulang ayat 17 tadi saudara. Ayat 17. Sebab itu kukatakan kepada dan kutegaskan, ingat, ini kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran apa itu yang sia-sia? Hanya sekedar tubuhnya yang hadir beribadah, tapi hatinya tidak datang. Iya. Apakah engkau tidak takut kepada Allah, saudara? Mungkin saat engkau sehat kuat, itu yang dibilang maka kita punya mata tapi kita tidak menangkap. Ya telinga kita mendengar tapi kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Kita sudah lihat bahwa orang yang sudah hampir mati, sudah sekarat, sudah diponis dokter di rumah sakit, kok bisa sembuh hanya oleh doa? Sehingga dokter tercengang-cengang, loh kok bisa? Kita sudah lihat orang mati bangkit. Kita sudah lihat orang lumpuh berjalan. Tetapi kita sendiri tidak tahu apa-apa, tidak mengerti. Kita bodoh, kita hidup dalam kesia-siaan. Firman Allah, kita mengenal Allah, tapi dengan pikiran kita yang sia-sia membuat kita degil hati. Karena itu saudara, mari kita pergunakan waktu kita yang ada. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat ketiga yang terakhir. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat 3. Mari saudara, saya mengajak kita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersejahterakan dirimu dengan pikiran-pikiran yang demikian. Oh memang betul-betul. Ya siapa? Pak Anto, Pak Yuli Bande, siapa di antara kita? Ya Freddy, yang saya kenal, Pak Benyamin. Siapa-siapa kita? Ya Pak Unai ada di tempat ini. Mari saudara, kita mempersejahterakan diri kita dengan kita harus ikut menderita. Penderitaan apa yang harus kita alami saudara? Yang sukar, mungkin kita masih terikat dengan minuman keras, kita terikat dengan judi, kita terikat dengan pemadat rokok, kita terikat dengan apapun. Sangat berat saudara kalau kita memisahkan itu. Saya pernah alami itu, sangat sukar sampai kita berrela berkata, lebih baik saya cerai dengan istriku daripada saya mau cerai dengan rokok. Lebih baik saya cerai dengan keluargaku, asal saya jangan cerai dengan minuman keras ataupun dengan judi. Itu keterikatan yang ada dalam diri kita. Berat, menderita ketika kita lepaskan saudara. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Dan apa? Tuhan ingin dia mengenal dengan kasih Kristus. Tuhan ingin dia setia memanggil engkau. Maka saudaraku, apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu yang saat ini terjadi dalam dirimu, ketika engkau datang dan mengenal Allah, saudaraku, persenjatai dirinya. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara mendesir Tuhan, apakah engkau mengenal dia dengan sungguh-sungguh pada hari ini? Jikalau engkau masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jangan engkau pikirkan saat ini ada persoalan pergumulan. Baik engkau yang masih terikat dengan keinginan-keinginan daging, mungkin engkau anak-anak yang suka melawan kepada orang tua, memberikan kata-kata makian, kata-kata hujatan kepada orang tua, itu sama dengan engkau sampaikan kepada Allah. Demikian juga engkau sebagai orang tua, seringkali engkau mempersalahkan anak-anakmu karena mereka tidak dengar-dengaran kepadamu. Padahal engkau yang salah mengajar mereka. Engkau hidup tidak setia kepada Tuhan. Engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau malas datang beribadah kepada Tuhan. Maka anak-anakku akan mengikuti
Saudara tidak perlu lihat apa saudara dengar saya baca. Saudara terus berhubungan kepada Tuhan. Supaya waktu yang ada, yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ingat saudara, waktumu yang masih sisa. Ingat, mungkin ada di antara engkau yang sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit itu hanya panjang yang Tuhan berikan bagimu untuk bertahan hidup. Tetapi kita manusia akan mati. Tetapi jangan sampai kita mati sia-sia. Pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau sudah sia-siakan waktu yang dikatakan oleh Efesus pasal 4 tadi. Yang tidak mengenal Allah, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, jelas firman Allah mengingatkan saya dan saudara. Wahai jemaat Gereja Mawar Saron, Allah mengasihimu. Allah mengasihi engkau yang tidak setia beribadah. Jangan engkau munafik dalam tempat ini. Tuhan akan murka kepada kita. Berikan dirimu dengan segala kerendahan hati untuk dipulihkan saat ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Semua tutup mata, tidak ada yang melihat termasuk saya. Saya tidak melihat saudara, apakah saudara angkat tangan saat ini. Saudara mau dipulihkan. Saudara mau tidak diserang corona. Saudara mau tidak diserang murka Allah. Saudara mau supaya saudara sehat Tuhan dari penyakit-penyakit yang engkau alami, dari penderitaan yang engkau alami, persoalan yang engkau alami saat ini. Tuhan akan melepaskan engkau. Apapun pergumulanmu saat ini, mungkin hubungan antara istri suami tidak baik, antara orang tua dan anak tidak baik, ada pertentangan, mungkin ada kebencianmu kepada jemaat, kepada gembala, kepada siapapun. Itu karena engkau tidak mengenal Allah. Mustahil engkau mengenal Allah. Berat saudara untuk mengampuni orang lain. Menderita kita memikir, aduh itu orang bukan main penjahat sekali sama saya. Kok saya memikir ampuni lagi dia. Aduh, berat itu kita lakukan saudara. Tetapi hanya itu yang Tuhan inginkan kita lakukan pada hari ini. Haleluya. Berikan dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Ingat saudara, jangan saudara pikir karena saudara hadir rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan karena pikir saudara punya iman yang kuat. Petrus itu punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Jangan sekali-kali Tuhan ada persoalan yang akan menimpa engkau, tetapi malah Yesus berkata, "Engkaulah engkau iblis, sebab engkau berkata-kata bukan dari pikiran Allah, tetapi dari pikiranmu yang jahat." Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus, tetapi Yesus mengatakan, "Engkau tidak mengenal aku, karena engkau menyangkal aku." Kenapa? Di saat kita sehat, di saat kita kuat, kita cuek kepada Tuhan.
Bahkan dia berdoa. Dia selalu berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sementara mulutnya bau minuman. Apakah itu benar, saudara? Itu adalah penipuan di hadapan Allah. Menustai Roh Kudus. Menustai Roh Kudus. Saya mau ajak saudara, apa sih penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan? Apa sih kita punya utang yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Apa sih persoalan rumah tangga kita yang Tuhan tidak bisa selesaikan? Apa sih persoalan dalam jemaat? Apa gunanya aku selalu berkata Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang dahsyat. Kalau itu tidak terjadi dalam hidupmu sekarang, haleluya. Sekali lagi hari ini saya kembali mengajak saudara untuk saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang mau dipulihkan oleh Tuhan, silakan saudara berbalik belakang, menghadap ke bangku saudara. Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Ini tidak berat engkau lakukan. Bagi engkau yang mau dipulihkan oleh Tuhan, bagi engkau yang mau dijangkau oleh Tuhan, yang tidak usah. Jangan engkau keraskan hatimu, saudara. Ingat saudara, Tuhan hadir ketika engkau berlaku. Tuhan akan menjawab engkau ketika engkau merendahkan diri di hadapan-Nya. Tuhan tidak suka dengan orang yang keras hatinya. Tuhan benci kepada orang-orang yang keras hatinya. Saya tidak mau munafik di hadapan Tuhan. Kalau saya katakan saya tidak buka mata, saya tidak akan buka mata. Saya tidak melihat saudara saat ini apakah saudara sudah berlutut. Saya tidak melihat saudara
sudah. Jangan ikut keraskan hatimu saat ini. Aku akan dijawab. Bagi ibu-ibu juga dan bapak yang sudah mau saya berikan kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Minta Roh Kudus masuk dalam hidupmu sekarang. Hanya Roh Kudus satu-satunya kunci keselamatan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup berbuat baik. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertahan diri. Tanpa Roh Kudus mustahil kita mampu menjalani kita. Mustahil. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, yang menolong kita melepaskan diri dari keinginan dunia. Haleluya. 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 Seringkali engkau mempersalahkan Pak Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang memimpin engkau. Tetapi sebenarnya kuncinya itu ada pada diri Anda. Karena kalau engkau mengeraskan hati tidak membuka hati untuk Roh Kudus, sekalipun kenyataan yang kau setia beribadah, itu bukan menjadi ukuran bahwa engkau hidup dalam iman. Sekalipun engkau setia memberikan persembahan, persepuluhan, korban-korban lain, itu bukan ukuran saudara telah mengenal Tuhan. Yang menjadi kuncinya itu dari buah-buah kehidupan, bahwa engkau telah dikuasai oleh Roh Kudus. Ada tanda-tanda ini, engkau akan berbahasa-bahasa yang baru. Itu tanda mutlak yang harus terjadi. Dan engkau akan hidup sehat dan kuat. Mustahil orang yang punya Roh Kudus akan sakit. Mustahil. Saya mau bilang, mustahil orang yang punya Roh Kudus akan sakit. Karena hidupmu bukan hidupmu lagi, tetapi Kristus di dalam Roh yang dalam hidup. Bagaimana Roh Kristus mau sakit, saudara, kalau Dia ada di dalam dirimu? Pikir dengan logika saudara. Tidak mungkin saudara akan bertengkar. Tidak mungkin saudara akan memiliki utang yang besar. Tidak mungkin saudara akan memiliki persoalan terjemahan kalau ada Roh Kudus di dalam hidup. Itu menjadi pertanyaan saudara. Tanda tanya dalam diri saya dan saudara. Benarkah Roh Kudus itu ada di dalam diri saya dan kita? Karena itu hari ini, mulai dari saya dan saudara semua, jangan kita keraskan hati. Hanya itu kuncinya. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Lunakkan hati Tuhan. Lunakkan hati Tuhan. Lunakkan hati Tuhan. Saudara tidak bisa memaksa kami hamba Tuhan untuk membuat engkau penuh Roh Kudus selain dari diriku sendiri. Kami hanya berguna mentransferkan menumpahkan tangan, dan sudah kami lakukan kepadamu. Saat ini engkau, apalagi yang sudah pernah mengecapkan ini, kenapa sudah hilang? Kenapa sudah hilang? Kau sudah dengar firman Tuhan tadi. Kamu datang ibadah hanya sebagai rutinitas saja. Kamu datang ibadah supaya cuma dilihat oleh orang lain. Kamu datang ibadah, hatimu tidak datang ibadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan murka. Siapa yang bilang corona bukan murka Tuhan? Adakah yang lebih hebat daripada Tuhan memberikan penyakit sampai ribuan jiwa mati? Mustahil itu terjadi. Tetapi ingat sudah, bukan hanya corona. Banyak hamba Tuhan yang meninggal bukan karena corona. Kenapa sampai ada yang stroke? Kenapa ada yang darah tinggi? Kenapa ada kadar gula yang tinggi? Itu karena bodohnya kita sendiri. Kenapa? Karena makan makanan orang kaya.
tidak pernah makan daging nasi. Dia makan ikan saja. Mungkin pengen dia makan daging, tapi cuma 33 tahun saja dia hidup di dunia. Tetapi apakah pernah saudara dikatakan bahwa dia makan daging? Tidak ada. Tetapi dia selalu makan roti dan makan ikan. Taruh pisau di leher supaya jangan kita terikat kepada makanan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Engkau sudah menjamah mereka Tuhan. Seberapa mereka yang dijamah, bukti kemerdekaan. Kecuali seperti Bapak polisi kami, karena dia harus taat kepada pimpinannya. Mungkin dia tidak bisa hadir sebentar, tapi kalau dia masih di sini Tuhan, dia pasti akan hadir. Itu tandanya bahwa engkau mengenal Allah, engkau akan selalu hadir dalam persekutuan. Engkau dimanapun engkau jauh, kalau engkau mau selamat, engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, mari kita datang dalam persekutuan sebentar malam. Malam yang ke-64 malam yang telah kami lakukan bersama dengan beberapa yang setia dan saudara kasih Tuhan. Kita dituntut untuk ketaatan, kita dituntut untuk setia. Siapa yang setia sampai akhir, maka dia akan selamat. Pastilah kalau engkau tidak setia, mustahil untuk selamat. Karena itu mari saat ini saya berdoa bagimu, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan semua umat-umatmu yang telah hadir pada siang hari ini Tuhan. Terlebih mereka yang telah mendengarkan dengan firman dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka yang kosong pikiran mereka, yang datang hanya datang tahu di tempat ini Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Karena hamba melihat dengan mata rohani, tidak semua hadir sungguh-sungguh di tempat ini. Dan siapa yang merasa tersinggung Tuhan, maka dia itu adalah orang. Dan ketika dia tersinggung, dia meminta ampun kepada Tuhan. Bahwa firman tidak pernah salah. Firman ya dan amin. Apalagi Tuhan, hari ini sungguh luar biasa. Roh Kudus bekerja menjamahkan. Terima kasih meneraikan firman dalam hidup kami Tuhan. Semua kami kembali tidak kosong. Kami akan kembali dengan berisi, sehingga kami akan selalu setia dalam persekutuan. Kami tidak akan berkecimpung lagi dalam hal duniawi. Kami tidak akan berkata-kata kotor, bahkan anak kepada orang tua kepada anak-anak, ya Tuhan, anak-anak kepada adik-adiknya atau kakak-kakaknya, kepada saudara, keluarga, kerabat. Kami akan hidup baik di hadapan Tuhan. Kami hidup penuh dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami. Kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu terus dalam pelayanan. Ya Tuhan, mungkin ya Tuhan hamba-Mu masih kurang dalam berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu akan memperlengkapi umat-Mu dengan perkataan yang lengkap, ajaran yang sempurna untuk memenuhi mereka. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.